Halo semuanya, kami dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kami dari mata kuliah Hukum Perusahaan kelas I, kelompok 5. Kami membawakan tema yaitu permodalan dalam pendirian perseroan. Mungkin tidak usah tunggu lama-lama, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kristi Cornelia Yoselin Damanik. Yang kedua, Apta Nayotama Gufron. Yang ketiga, Theopani Erni Prilia Pangaribuan. Yang keempat, Clareva Afrilia Maharani. Yang kelima, Ezekiel Christopher Octavian. Mari tidak usah menunggu lama, langsung saja ke pembahasan dari tema kami. Modal menggambarkan segala hal yang dapat memberikan value atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menghasilkan kembali sesuatu yang dapat menambah kekayaan atau keuntungan dalam menjalankan usaha. Adapun modal PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan juga modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar. Modal dasar pada prinsipnya merupakan jumlah total keseluruhan saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas. Modal ditempatkan adalah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal ditempatkan dari modal dasar perseroan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai modal dasar minimum dari PT, yaitu sebesar Rp20 juta. Kemudian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merevisi modal dasar tersebut menjadi Rp50 juta. Adapun besaran modal dasar ini dipengaruhi dari jenis usaha PT itu sendiri. Apabila PT tersebut bergerak di bidang perbankan, tentu modal dasarnya berbeda dengan PT yang bergerak di bidang perdagangan umum. Kemudian, terdapat perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada bab 6 Pasal 109 Angka 3, di mana besaran modal perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan tersebut. Lalu ada modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah modal dengan sejumlah nilai nominal yang diambil oleh pendiri. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat pengaturan syarat minimal modal ditempatkan, yaitu 25% dari modal dasar PT tersebut yang harus ditempatkan pada saat pendirian PT tersebut. Lalu adanya modal disetor. Modal disetor perseroan terbatas adalah 25% dari modal ditempatkan perseroan terbatas dengan nilai tunai oleh para pemegang modalnya. Dapat pula dikatakan modal yang telah dikeluarkan dari portapel PT tersebut. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yaitu di sini ada tata cara pendirian PT. Ada 3 tahap pendirian PT. Yang pertama, ada tahap persiapan data. Sepakati 5 poin utama bersama para pendiri. Yang pertama, nama PT minimal 3 kata bahasa Indonesia dan belum digunakan PT lain. Yang kedua, ada domisili. Alamat resmi kantor harus sesuai dengan zonasi usaha. Yang ketiga, ada bidang usaha. Tentukan kode KBLI yang sesuai dengan jenis bisnis. Yang keempat, ada modal. Tentukan modal dasar dan modal sektor minimal 25% dari modal dasar. Yang kelima, pengurus. Minimal terdiri dari 2 orang, yakni 1 direktur dan 1 komisaris. Dan yang kedua, tahap pembuatan akta notaris atau pengesahan Kemenkumham. Setelah semua data telah siap, langkah selanjutnya adalah legalisasi hukum.
Yang pertama, pemesanan nama PT. Notaris akan mengecek dan memesan nama PT Anda di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Yang kedua, pembuatan akta pendiri. Notaris akan menyusun akta pendiri yang berisi anggaran dasar PT. Semua pendiri PT wajib menandatangani akta ini di hadapan notaris atau memberikan kuasa. Yang ketiga, pengesahan badan hukum. Notaris akan mengajukan pengesahan PT ke Kemenkumham. Setelah disetujui, Kemenkumham akan mengeluarkan SK atau surat keputusan pengesahan badan hukum PT. Oke, tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap pengurusan perizinan berusaha pada sistem OSS. Setelah PT resmi sah, wajib mengurus izin operasional secara online melalui portal OSS RBA atau Online Single Submission Rich Batch Approach. Dengan tahapan yang pertama, pembuatan akun OSS menggunakan NIK penanggung wajib PT atau direktur. Yang kedua, penerbitan NPWP badan usaha. Saat ini NPWP badan usaha biasanya sudah otomatis terintegrasi dan terbit bersama saat proses di OSS atau Kemenkumham. Selanjutnya, penerbitan NIB atau nomor induk berusaha. Ini adalah identitas wajib bagi setiap pelaku usaha. NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar berusaha atau TDP, angka pengenal importil API, dan hak akses kepabeanan jika diperlukan. Selanjutnya ada sertifikat standar atau izin usaha. Tergantung pada tingkat resiko bidang usaha Anda, rendah, menengah rendah, atau menengah tinggi atau tinggi. Untuk resiko rendah, NIB saja sudah cukup untuk langsung mulai beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu anggaran dasar perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas merupakan aturan dasar yang mengatur identitas, tujuan, permodalan, serta tata kelola perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas berfungsi sebagai pedoman hukum bagi seluruh organ perusahaan dan menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Keberadaan anggaran dasar memberikan kepastian, ketentuan, dan perlindungan hukum bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya. Anggaran dasar perseroan terbatas memuat sekurangnya nama PT, tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, kegiatan usaha PT, dan jangka waktu berdirinya PT, modal dasar modal ditempatkan dan modal disetor PT, jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasifikasi, dan jumlah nominal yang masing-masing. Anggaran dasar perseroan terbatas memuat sekurangnya nama jabatan dan jumlah anggota direksi, nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris, lalu penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi. Lalu juga ada tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dan terakhir ada tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selanjutnya ada anggaran dasar perseroan terbatas tidak boleh memuat ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham, ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada sendiri atau pihak lain. Selanjutnya ada perubahan anggaran dasar perseroan terbatas ditetapkan oleh RUPS dan harus dinyatakan dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi nama PT, maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya PT, besar modalnya pasar, dan pengurangan modal ditempatkan dari status PT tertutup menjadi PT terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar selain bagaimana tersebut di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas. Notaris itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendirian perseroan terbatas karena bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Melalui akta yang sudah dibuat oleh notaris, pendirian perseroan terbatas itu memperoleh dasar hukum yang kuat sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara sah dan memiliki kepastian hukum bagi para pemegang saham. Peran notaris dalam pendirian PT itu ada 4. Yang pertama itu menyusun dan membuat akta pendirian. Yang kedua memastikan pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga mengajukan pengesahan badan hukum secara elektronik. Dan yang keempat atau yang terakhir memberikan kepastian hukum bagi para pendiri. Saham dalam PT. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang artinya saham merupakan satuan terkecil dari modal PT. Berdasarkan pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta Munir Fuadi dalam hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis, saham PT diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham ini merupakan saham yang wajib ada di dalam setiap PT. Berdasarkan pasal 52 ayat 1, pemegang saham biasa berhak untuk yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Saham ini merupakan saham yang memiliki hak khusus. Berdasarkan pasal 53 ayat 4 antara lain, yang pertama, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak menerima dividen lebih dahulu secara kumulatif maupun non-kumulatif. Serta yang kelima, saham yang memberikan hak menerima sisa kekayaan perseroan lebih dahulu saat terjadi likuidasi. Untuk nilai saham, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan mengenai nilai saham dalam PT terdiri atas, yang pertama, nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Yang ketiga, ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan diaturnya saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Terkait pengalihan saham atau pemindahan hak atas saham dalam PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan ketentuan Pasal 56 terkait tata cara pengalihan terdiri atas, yang pertama, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Yang kedua, akta tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Yang ketiga, direksi wajib mencatat pemindahan hak dalam daftar pemegang saham. Serta yang keempat, perubahan susunan pemegang saham diberitahukan kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Terkait persyaratan pengalihan saham, terdapat dalam pasal 57, yakni anggaran dasar PT dapat mengatur persyaratan pengalihan saham berupa, yang pertama, keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain. Yang kedua, keharusan mendapatkan persetujuan dari organ perseroan. Serta yang ketiga, keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Oke, sekian video pemaparan dari kelompok kami tentang permodalan dalam pendirian perseroan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Jangan lupa like dan share video kami. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video dari kelompok 5. Terima kasih.